Desa Kambo adalah lokasi paling tepat untuk memandang indah kota Palopo. Dari kota Palopo, kita dapat melihat Desa Kambo sebagai desa di atas bukit yang masih permai, adem, dan bersirikan rural. Namun wisatawan lebih mengenal Desa Kambo sebagai tempat untuk wisata kuliner di ketinggian dengan latar depan kota Palopo. Desa Kambo mempunyai beberapa objek wisata andalan, di antaranya wisata kuliner berupa kafe yang menyajikan minuman dan makanan, pembuatan gula merah, dan madu trigona. Dengan potensi yang begitu besar, bukan berarti Desa Kambo tidak mengalami permasalahan dalam mengelola objek wisata. Permasalahan sektor pariwisata di Desa Kambo diantaranya aksesibilitas dan fasilitas penunjang wisata yang belum memadai, dan warung-warung atau kafe yang menyediakan minuman belum dikelola secara optimal. Oleh karena itu, kehadiran tim riset pengabdian di Desa Kambo bertujuan untuk melatih dan mendampingi pelaku usaha serta pengelola wisata agar mampu memanfaatkan potensi wisata di Desa Kambo dengan maksimal. Guna mencapai tujuan tersebut, tim riset pengabdian melakukan kegiatan pelatihan-pelatihan dan pendampingan pembuatan website terakses dan sosial media dengan tujuan promosi wisata, literasi kewirausahaan, pelatihan dan pendampingan desain kemasan produk, dan pelatihan penyusunan serta pembuatan pembukuan laporan arus kas bagi pelaku usaha wisata di Desa Kambo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sehat. Perkenalkan saya Dr. Muhammad Zainal S, Ketua dari Riset Keilmuan Skema Hibah Riset Desa yang didanai oleh Kemendikbudristek Dikti bekerjasama dengan LPDP. Alhamdulillah, riset kami ini didanai dengan judul Bangun Desa Melalui Peningkatan Kapasitas di bidang pertanian, kesehatan, dan wisata berbasis potensi alam lokal mendukung kemandirian di Kelurahan Kambo. Riset ini dilakukan dengan bekerjasama dengan mitra kami, yakni Organisasi Pemuda Kambo atau disingkat OPK, dan melibatkan mahasiswa berjumlah 5 orang dalam rangka mendukung program MBKM. Secara umum, permasalahan yang melatar belakangi riset ini dilihat dari adanya berbagai macam potensi yang dimiliki oleh Kelurahan Kambo atau Desa Kambo dan permasalahan yang dialaminya. Potensi tersebut dilihat dari aspek pertanian, dalam hal ini perkebunan, aspek wisata, dan aspek kesehatan. Aspek potensi pertanian, dalam hal ini perkebunan, Desa Kambo penghasil komoditas pertanian dan perkebunan, dalam hal ini durian, langsat, rambutan, cengkeh, kakao, lada, merica, sereh, lengkuas, dan kecombrang. Dan permasalahan yang dialami di bidang pertanian ini adalah minimnya kegiatan pembinaan dan pendampingan terkait jenis komoditas yang sedang dibudidaya, termasuk pasca panen yang berdampak pada produktivitas komoditas pertanian yang relatif belum optimal. Sehingga dalam menjawab masalah tersebut, maka adapun program yang kami rancang dalam skema Bangkit Mandiri ini atau riset Bangkit Mandiri ini, yang pertama adalah pendampingan peningkatan hasil produksi pada tanaman perkebunan. Adapun indikator capaiannya adalah meningkatnya hasil produksi tanaman perkebunan peserta. Kemudian yang kedua, pelatihan dan pendampingan pembuatan pupuk organik dari limbah tanaman. Adapun indikator capaiannya adalah peserta menerapkan keterampilan pembuatan pupuk organik dari limbah tanaman. Kemudian yang ketiga adalah pelatihan dan pendampingan budidaya tanaman jangka pendek memanfaatkan pekarangan warga. Kemudian yang berikutnya adalah pelatihan dan pendampingan pengolahan hasil pertanian. Kegiatan yang terakhir adalah pelatihan dan pendampingan teknik beternak, pengolahan, pengemasan, dan pemasaran produk lebah trigona. Aspek wisata, Desa Kambo merupakan salah satu kawasan destinasi wisata yang didukung oleh kondisi alam yang berada di atas ketinggian yang menyuguhkan pemandangan yang sangat indah. Permasalahan yang dialami adalah aksesibilitas dan fasilitas penunjang wisata belum memadai. Dalam menjawab permasalahan tersebut, maka adapun kegiatan yang kami lakukan, yang pertama adalah pelatihan dan pendampingan strategi promosi wisata menggunakan digital marketing. Target capaiannya adalah peningkatan 80% wisatawan dari
sebelumnya. Kemudian yang kedua adalah pelatihan, penyusunan, dan pembuatan pembukaan laporan arus kas usaha wisata. Target capaiannya adalah transparansi dan akuntabilitas usaha. Kemudian yang ketiga adalah literasi kewirausahaan. Dalam hal ini adalah pendampingan dan pelatihan peningkatan pengetahuan, motivasi, dan keterampilan warga mengelola usaha wisata. Targetnya adalah peningkatan pendapatan dan kualitas produk usaha wisata. Kemudian yang keempat adalah pengurusan izin edar produk industri rumah tangga, yang targetnya adalah tersedianya sertifikat surat izin edar produk industri rumah tangga. Kemudian kegiatan yang terakhir adalah pelatihan dan pendampingan desain kemasan produk. Dalam hal ini packing produk, layout, dan yang menarik. Targetnya adalah peningkatan pengetahuan dan keterampilan dalam mendesain kemasan produk, layout, dan peningkatan penjualan produk usaha wisata sebesar 50%. Kelurahan Kambo merupakan salah satu daerah yang memiliki kondisi lingkungan yang masih asri dan kurang dari polusi. Namun, permasalahan yang dialami adalah masalah sanitasi, air bersih, minimnya fasilitas kesehatan, dan penguatan kesehatan belum optimal. Dalam menjawab permasalahan tersebut, maka di bidang kesehatan kami melakukan berbagai kegiatan. Yang pertama adalah penyuluhan penerapan protokol kesehatan di masa pandemi COVID-19, yang target capaiannya adalah terjadinya peningkatan pengetahuan, sikap, dan perilaku warga akan pentingnya penerapan protokol kesehatan. Kemudian kegiatan yang kedua adalah pelatihan dan pendampingan pembuatan minuman kesehatan berbahan alam untuk mencegah COVID-19. Target capaiannya adalah peningkatan keterampilan dalam pembuatan minuman kesehatan berbasis bahan alam yang tersedia di Desa Kambo. Kemudian ketiga adalah penyuluhan perilaku hidup sehat dan bersih atau PHBS. Targetnya adalah terjadi peningkatan perubahan perilaku terkait hidup sehat, dan yang terakhir adalah peningkatan kesadaran warga menggunakan alat pelindung diri APD pada saat penyemprotan lahan menggunakan pestisida. Tim peneliti berharap melalui kegiatan ini terjadi peningkatan kapasitas warga yang bermuara pada kemandirian, dan tentunya juga kami mengucapkan terima kasih kepada Kemendikbudristek Dikti dan LPDP yang telah mendanai kegiatan ini. Salam bangkit mandiri!